Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian ini dimulai, supaya TV Al-Kahfi ini lebih besar dan bisa dikenal luas di seluruh lapisan masyarakat dan Indonesia, maka jangan lupa like and share, komen dan subscribe. Baru 270-an ya subscribe-nya. Jadi kalau jumlah warga jamaah Al-Kahfi 500, ini baru setengahnya. Tugas Bapak Presiden untuk mengawal TV kabel ini bersama dengan Pak DKN. Setuju? Ya. Baik. Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat. Sadaqallahu alazim. Para pejuang subuh yang hadir di masjid yang kita cintai Al-Kahfi beserta pemirsa yang ada di rumah yang tetap istiqomah di dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diurus. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk sama-sama duduk bersimpuh, untuk sama-sama kita mengangkatkan tangan kita dengan berharap roja kepada Allah. Semoga setiap doa-doa yang kita lantunkan dari tadi sahur sampai hari ini kita duduk di majelis ilmu ini, semoga kebesaran Allah senantiasa akan kita dengungkan dan kita agungkan. Dan mudah-mudahan pula dengan keagungan Allah ini kita senantiasa kecil di hadapannya. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at, insyaallah, kepada kita semua yang istiqomah dengan kebaikan, dengan senantiasa mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan meneruskan kajian yang tertunda di Jumat yang lalu terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adam, yang kemudian nasihat ini sudah disampaikan di antara 6 hal yang sudah disampaikan. Pesan yang ketujuh yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adam terkait dengan doa-doa kita yang sejatinya sulit untuk bisa diijabah oleh Allah, sebagaimana disampaikan oleh Ibrahim bin Adam kepada penduduk Basrah, ya ahlal Basrah laqad matat qulubukum asrati asya'a. Hatimu ini sudah mati karena di antara hati yang mati itu ada di antara 10 perkara. Maka perkara yang keenam di antara nasihat yang hari ini kita akan angkat adalah
wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu ini mengatakan bahwasanya kematian itu pasti akan dialami, tetapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Artinya, sebagaimana di awal tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan salah satu pengingat bagi kita. Allazina iza asabathum musibah. Ketika menimpa kepada kita suatu musibah, ujian dari Allah, apa yang selayaknya kita ucapkan dari bibir kita yang senantiasa terjaga lisan kita? Kalau kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan kami ini semuanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ingat, ketika kita awal terlahir ini kita tidak punya apa-apa. Betul? Dan ketika kita lahir semuanya tidak terkecuali, semuanya menangis. Tidak ada yang tertawa. Bahkan kalau seorang bayi yang lahir tertawa itu ditanya bagaimana. Betul tidak? Semuanya menangis. Why? Kenapa menangis ketika bayi itu terlahir? Ternyata dia itu senang, bahagia. Bahagianya kenapa? Dia pindah dari rumah yang kecil menuju rumah yang lebih besar dari rumah yang kecil tadi. Artinya ketika kita pun pulang nanti, justru kita pun ada dalam dua kondisi nanti. Saat ketika kita lahir kita ditangisi. Lalu kemudian ketika kita beranjak, anak-anak kita dihitan, kita ditangisi dengan tangisan kebahagiaan. Lalu ketika kita barangkali anak kita dihitbah, tunangan, menikah, kita pun nangis dari kebahagiaan. Terlahir anak kita, cucu, menangis kebahagiaan. Justru saat ketika kita pulang kembali kepada Allah, kita pun menangis. Artinya menangis ini adalah orang-orang yang mencintai kita, yang menangis atas kepergian kita. Tetapi hakikatnya kita bukan menangis, jamaah. Justru kita akan bahagia. Kenapa? Karena sekian lama kita sudah berpisah dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Itu poinnya. Jadi nanti akan terlihat ucapan saudara, sahabat, teman, sejawat, tetangga kita dari kepulangan kita nanti. Apakah ketika kita pulang menangis atau bahagia? Ya. Jadi yang kita tinggalkan nanti akan terlihat apakah yang kita tinggalkan itu menangis atau bahagia. Itu tergantung bagaimana hari ini kita berperilaku ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau kita nanti meninggalkan maaf orang-orang yang selama ini mendukung kita, senantiasa mencintai kita, bahkan sudah menjadi bagian keluarga besar di Al-Kahfi ini. Ya, rasanya kalau kita tidak ketemu di masjid ini, rasanya sesuatu ada yang hilang. Betul? Maka karena inilah hari ini kita disatukan di masjid ini dalam satu akidah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka pesan yang ke-7 tadi ini menjadi satu, bagaimana ketika kita menghadapi kematian ini, sudahkah kita mempersiapkan selayaknya ketika kita mempersiapkan apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Yang sering terjadi adalah kita begitu semangat untuk meninggalkan sesuatu yang akan kita tinggalkan, betul? Tetapi kita tidak begitu semangat untuk apa yang akan kita bawa pulang kelak nanti. Persoalannya jamaah adalah sederhana. Kematian ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan, tetapi bekal apa yang selayaknya yang sudah kita siapkan
akan dengan kematian ini. Bila waktu kan memanggil, teman sejati adalah amal. Bila waktu kan berhenti, teman sejati adalah sepi. Subhanallah. Sehingga baginda Nabi menyampaikan yatsba'ul mayyita salasah, 3 perkara yang menyertai dari kehidupan kematian kita nanti adalah ada dalam 3 perkara. Ahluhu, keluarga, wa maluhu, harta kita, wa amaluhu, amal-amal kita. Yarjisnani wa yabqa wahidun, 2 akan kembali, wa yabqa wahidun, 1 akan bersama dengan kita. Yang akan kembali adalah 1 adalah ahluhu, keluarga. Betapapun seorang suami mencintai istrinya, sedemikian juga ketika istri mencintai suaminya. Ayah mencintai istri dan anak-anaknya, tapi ternyata Allah itu lebih cinta, Allah itu lebih sayang kepada hambanya. Maka di saat ketika ahlunya, keluarganya, dia tinggalkan apa yang diharapkan daripada si mayit tadi, 1 yang akan ikut dengan mayit tadi tidak lain adalah waladun sholihah yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang pernah dia berikan dan kemudian dia amalkan. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang akan terus mengalir. Maka ada passive income ketika jenazah ini sudah di dalam kubur ini, ada passive income yang akan dia dapatkan dan dia sudah rest, dia sudah istirahat. Apa passive income yang didapatkan dari jenazah mayat tadi? Meluncur dari dunia, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu apa yang kita lakukan ketika orang tua kita yang sudah tiada, sudah pulang? Yang pertama tidak lain tentu adalah mendoakannya. Mendoakannya, kita mewakafkan waktu kita sejenak. Ketika kita mewakafkan waktu kita sejenak hanya sekedar mengingat bagaimana kebaikan orang tua kita, kita bisa duduk, kita bisa sekolah, kita kemudian bisa kuliah, sampai kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau dibalas tidak akan mampu membalas bagaimana kebaikan orang tua kita yang sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Meneruskan kebiasaan baik dari orang tua kita. Kalau jamaah orang tua kita dalam kehidupannya kita lihat, ayahanda kita senantiasa berbagi kepada tetangga, suka membantu orang tetangga kita yang sedang susah. Kita ini ingin amal soleh orang tua kita lakukan. Maka ketika kita meneruskan kebiasaan baik inilah yang ini kemudian menjadikan passive income bagi ayahanda dan ibunda kita. Ini meneruskan kebiasaan baiknya. Dan yang ketiga adalah wujudkan cita-cita baiknya. Ini penting. Wujudkan cita-cita baiknya. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala apa yang kita miliki suatu saat ketika ayah dan ibu kita, ayah belum bisa berangkat haji, pengen ayah ini atau ibu ini, ya engkau yang bisa mengumrohkan, karena mungkin ayah dan ibu sudah tidak punya lagi untuk bisa berangkat. Sampai itu diucapkan semasa hidup, tapi kemudian ajal yang memisahkan, dan kita terekam dalam ingatan kita bagaimana
keinginan itu dan kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengumrohkan dengan syarat kita sudah umroh dulu. Kita bisa menghajikan setelah kita haji terlebih dahulu. Artinya apa? Wujudkan cita-cita baik orang tua kita. Ini masuk pada passive income. Dan yang keempat adalah menyambungkan silaturahim dengan uwa, dengan paman, dengan bibi ketika ayah dan ibu kita sudah tiada. Ini yang kemudian kita lakukan di antara 4 hal sepeninggal orang tua kita yang sudah tiada. Artinya banyak yang harus kita berbuat walaupun ayah dan ibu kita sudah tiada. Jadi banyak yang kita perbuat. Yang artinya di sini masuk dalam golongan waladun sholihah yad'ulah. Jadi poin yang pertama, kenapa doa-doa kita ini sulit untuk bisa diijabah oleh Allah? Pesan Syekh Ibrahim bin Adam adalah wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu ini mengatakan bahwa kematian itu pasti dialami, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ini poin yang ke-7. Lalu poin yang ke-8, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adam terkait dengan 10 hal ini adalah wastaqaltum bi uyubi ikhwanikum wa nasitum duyubakum. Artinya kamu ini suka membuka aib-aib saudaramu sendiri. Kamu suka lidiki aib orang lain, tetapi kamu melupakan aib dirimu sendiri. Artinya hari ini Allah masih sayang kepada kita. Karena dengan sayangnya Allah, Allah masih menutup aib-aib kita, Pak. Betul. Yang tahu itu adalah siapa kita. Betul, Pak? Ini karena Allah masih sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, Allah masih menutup aib-aib kita. Tetapi kita barangkali sering di antara kita membuka aib. Bahkan Sayyidina Umar menyampaikan, siapa yang menutup aib saudaranya, kelak nanti pada hari kiamat Allah akan tutup aibnya. Hari ini begitu mudah aib ini melalui media sosial. Betul, Pak? Ya, diumbar, di-share. Sehingga pesan Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhan nasu in ja'akum binaba'in fatabayyanu in fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei manusia, ketika datang suatu berita kepadamu binabai dari orang fasik, fatabayyanu, tabayun, cross and check and recheck, cross check terlebih dahulu. Artinya di sini aib-aib ini adalah sesuatu hal yang ketika kita mengumbarnya dan menyebarkannya, halnya seperti kita memakan daging saudaramu sendiri. Sudikah engkau makan bangkai saudaramu sendiri? Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 itu diungkapkan, pasti kita akan merasa jijik untuk memakannya. Tapi ternyata hari ini orang-orang yang kemudian mereka mengumbar, menyampaikan aib-aib ini, sampai baginda Rasulullah menyampaikan, man kana yu'min billahi falyakul khairan aw yasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang senantiasa ucapannya itu baik dan kemudian senantiasa diam kalau dia tidak paham dengan ilmu yang disampaikannya. Artinya ini poin yang ke-8, bagaimana kita harus bisa menutup aib saudara kita sendiri.
Lalu poin yang ke-9 adalah wa qultum ni'amahu rabbukum walam taskuru laha. Ya. Kamu menyantap nikmat dari Allah tetapi kamu tidak pernah mensyukurinya. Maka di dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali Allah kemudian mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah sesungguhnya yang kamu dustakan? Betul Pak? Bagaimana nikmat ini yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita, sampai baginda Nabi pun menyampaikan nikmatani makbunun katsiran minan nasi as-sihata wal firaq. Di antara dua kenikmatan yang sering terlupakan, yang sering dilalaikan dari sebagian manusia adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hari ini nikmat terbesar yang kita rasakan adalah ketika kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, jangan sesali hidup ini, melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan yang terbaik? Yuk, sudah masuk ini 10 hari yang terakhir. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang, membangunkan anggota keluarganya, dan mulai terdengar isakan tangis dari sudut-sudut di kota Madinah. Di Masjid Nabawi terdengar tangisan sahabat-sahabat, yang tangisan-tangisan ini mendekati akhir Ramadan, dan mereka semuanya menangis, mentewe menjerit, menangis. Apa yang terjadi bagi sahabat-sahabat yang notabene mereka hidup dengan baginda Rasulullah SAW? Ketika ditanyakan, mereka mulai mengalami kesedihan, sedih, kontradiktif dengan kita. Betul, Pak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sedih atau bunga kurang ya, mengingatkan Ramadan deh. Subhanallah, Pak. Sedih atau ya, Bu? Ibu sedih atau ya dengan Ramadan ini? Yes, bebas tarawih. Subhanallah. Kalau barangkali suasana di Madinah terisaknya tangisan para sahabat, mereka sedih karena meninggalkan Ramadan, kita kontradiktif Pak. Kita punya penyakit muntaber ya, mundur tanpa berita, mulai berkurang jamaah ya Bu, betul? Nah ini 10 hari terakhir ini yang belum sampai hatam kita, tilawah kita dengan Al-Quran. Yuk segera kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Sayang Pak, orang yang diberikan kesempatan hidup di Ramadan tapi dia tidak pernah membuka selembar pun dari Al-Quran. Allahu Akbar. Kita diberikan kesempatan. Bahkan ketika Rasulullah SAW melewati pekuburan, Rasulullah mendengar tangisan jeritan orang-orang dalam kubur, karena Rasulullah a'lam tahu apa yang terjadi dalam kubur tadi. Lalu kemudian ketika ditanya kepada malaikat Jibril terkait dengan apa yang terjadi dalam kubur ini, ya Rasulullah, kata Jibril, saya melaporkan bahwasanya orang-orang di dalam kubur itu mereka semuanya berteriak, memohon, meminta kepada Allah hanya sekedar untuk bisa membuka mushaf Al-Quran, hanya sekedar bisa untuk bersujud kepada Allah. Takbir! Subhanallah. Pak, namun orang tahu bagaimana mereka pengen kembali lagi, sementara kita hari ini diberikan kesempatan, waktu yang lapang, yang luang. Maka rugi orang yang kemudian hidup di Ramadan ini, siangnya dia tidur,
sampai dia mengatakan saya puasa. Masya Allah. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Tidurnya orang yang berpuasa itu sebanding dengan orang yang sedang beribadah. Tak eta yang kebablasan, salah. Artinya tidurnya saja jadi nilai ibadah, apalagi kalau kita diikuti dengan aktivitas kita yang produktif ya, yang produktif. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat inilah yang kemudian sering kita lalaikan dan sering kita lupakan dari sebagian kita selaku manusia. Maka tidak lain hari ini kita mensyukuri nikmat ini mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Dan yang ke-10 inilah yang sebagai akhir daripada channel ini saya sampaikan ya, wadafantum mautakum walam tastakbiru bihim. Kamu suka menguburkan orang yang meninggal di antara kamu, tetapi kamu tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang kamu lakukan. Jangan pernah berpikir di antara kita hanya bisa memandikan, hanya bisa menyolatkan, hanya bisa mengantarkan ke kuburan. Suatu waktu, suatu saat nanti kita yang akan dimandikan, kita yang akan disolatkan, kita yang akan diantarkan, dan kita yang nanti pun akan ditinggalkan oleh keluarga dan kerabat-kerabat kita. Artinya di 10 pesan inilah menguatkan kita semuanya. Suatu saat nanti waktu akan datang dengan sendirinya. Pulsa kuota yang Allah amanahkan kepada kita dengan umur ini akan habis pada waktunya. Tinggal bagaimana kita menghadapi kematian ini dengan serius, dan tentu ketika kematian datang kepada kita, kita berharap kematian ini kematian yang kita senantiasa minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian dan keadaan baik, husnul khatimah, dan aku berlindung dari mati yang su'il khatimah. Ini barangkali disampaikan 10 pesan yang sudah disampaikan dari 3 Jumat, yang hari ini Jumat yang ketiga. Pesan ini sudah tersampaikan kepada jamaah yang ada di masjid maupun pemirsa yang ada di Indonesia. Semoga ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita khusyukkan diri dan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala apa yang kita lakukan senantiasa Allah memberikan keridhaan untuk kita semuanya. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim adimi sultan. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tujina biha jami'al hajjat wa tudahruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat bil hayati wa abadallah. Allahumma qili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, segala puji hanya milik-Mu ya Rabb, segala keagungan juga hanya milik-Mu ya Rabb. Kami makhluk yang dhaif, makhluk yang hina, yang datang di Ramadan ini seperti ulat yang begitu menjijikkan ya Rabb. Engkau balut kami dengan saum, dengan puasa, sehingga kami keluar seperti layaknya kupu-kupu yang indah, yang datang yang hinggap berdahan ke dahan dan menghirup sari bunga. Itulah bagaimana hakikatnya makhluk yang Kau ciptakan. Demikian pula kami ya Rabb, kami datang dengan Ramadan ini dengan seubruk, dengan banyak dosa dan alfa yang kami lakukan. Engkau takdirkan kami ya Rabb melekat pada diri kami. Lepas Ramadan ini melekat pada hati kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang waqo, yang yaqi, yang wikayat, dan yang hidup kami senantiasa ada dalam kehati-hatian.
Jadikan ya Rabb di 11 bulan ini menjadi bagian pertempuran kami sesungguhnya. Kami mampu mengaplikasikan 30 hari di Ramadan ini dengan saum Senin dan Kamis, maupun kami mampukan dengan saum Daud ya Rabb. Ya Rahman Rahim, mampukan kami ya Rabb dengan salat qiyamul lailnya ya Rabb. Kami mampukan dengan salat malamnya di luar Ramadan ya Rabb. Kami mampukan tadarus di Ramadannya ya Rabb. Kami mampukan pula ya Rabb senantiasa tilawah di 11 bulan ya Rabb. Kami kemudian mengeluarkan zakat, infak dan sedekah yang begitu seriusnya ya Rabb di Ramadan ini ya Rabb. Maka mampukan juga tangan kami ya Rabb untuk bisa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah di luar Ramadan ya Rabb. Ya Rahman Rahim, jadikanlah bekal yang kami bawa kelak nanti betul-betul bekal yang bisa membawa Engkau bangga dan bahagia. Ya Rahman Rahim, kami sadar ya Rabb suatu saat nanti kami akan dipisahkan oleh waktu, oleh ruang dan waktu. Takdirkan kami ya Rabb, sebelum kami meninggal dunia ini ya Rabb, kami sudah wariskan kepada anak-anak kami ya Rabb, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang bisa menjaga kami, yang bisa menjaga nama baik keluarga kami, dan bisa mengawal agama kami, meneruskan cita-cita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami ya Rabb, anak-anak yang bisa hafid dan hafidah, anak-anak yang bisa mencintai Al-Quran, anak-anak yang bisa memahami Al-Quran, anak-anak yang bisa mengajarkan Al-Quran, dan mampukan kami, keluarga kami, masyarakat kami, orang-orang yang bisa mengamalkan dan bisa membumikan Al-Quran. Ya Rahman Rahim, berikanlah keberkahan bagi sisa hidup kami, berkah usia kami, berkah rezeki kami, berkah rumah tangga kami, sakinah, mawadah, warahmah. Sehatkan kami lahir dan batin kami di tengah pandemi yang sudah mulai landai. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, jauhkan kami dari segala timbangan. Angkat di antara kami, saudara kami yang hari ini mereka ditimpa dengan kegelisahan. Angkat segala masalah yang ada di saudara kami yang hari ini mereka mengalami kefakiran. Berikanlah kepada mereka ya Rabb qanaah, berikanlah kepada mereka kemampuan sehingga mereka bisa mendapatkan berkah rezeki darimu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa likun salihah as'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.